isu-isu yang ada di sekitar kalian, seperti polusi yang makin parah, sampah yang berserakan, korupsi yang merajalela, dan kesenjangan sosial yang makin melebar. Tapi tunggu dulu, video kali ini kami akan buktikan bahwa anak muda tuh bukan penonton perubahan, tetapi perubahan itu sebenarnya bisa dimulai dari anak muda. Dengan 3 fokus utama, yaitu peran strategis generasi muda yang katanya sebagai agent of change. Yang kedua itu aksi-aksi sosial kecil yang bisa dilakukan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sehingga setelah menonton video ini, kami mengharapkan teman-teman tidak akan merasa powerless dan stay tune. Kalian tahu gak sih, kenapa anak muda sering disebut sebagai agen perubahan? Menurut kajian sosiologi by Carmen Hayes yang menjelaskan bahwa anak muda disebut sebagai agen perubahan adalah karena anak muda memiliki kesegaran perspektif, atau bisa disebut juga dengan fresh contact, di mana dalam hal ini anak muda tidak terikat dengan cara lama dan selalu terbuka dengan cara baru. Ada pun 4 karakteristik utama yang menggambarkan anak muda sekarang. Yang pertama, yaitu adalah idealisme tinggi. Yang kedua adalah berani mengambil resiko. Yang ketiga adalah berani terbuka dengan perkembangan teknologi. Dan yang keempat adalah solidaritas dan kolaborasi. Nah, ketika keempat hal ini digabungkan, maka akan menciptakan peluang solidaritas yang nyata. Sekarang masuk ke bagian praktis. Banyak yang bertanya, dari mana saya harus mulainya? Jawabannya, mulai dari yang hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Ada filosofi Jepang, yaitu Kaizen. Perubahan besar adalah akumulasi tindakan kecil yang konsisten. Mari saya berikan contoh aksi lingkungan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tolak plastik sekali pakai. Bawa botol minum dan tas belanja sendiri. Kalau 1000 mahasiswa melakukannya, ribuan sampah plastik terelakkan. Yang kedua, pisahkan sampah organik dan anorganik di kamar kos kita. Yang ketiga, tanam pohon di pot atau di halaman kampus. Yang keempat, hemat energi, matikan lampu dan AC saat tidak digunakan. Dan gunakan transportasi umum. Yang kelima, kampanye digital. Buat konten edukasi di media sosial. Aksi-aksi kecil ini berdampak luar biasa jika dilakukan bersama dan konsisten. Oke, sekarang kita lanjut ke aksi sosial bidang pendidikan dan pemberdayaan. Sebagai mahasiswa, kita punya privilege pengetahuan yang harus kita bagi kepada sesama. Aksi yang bisa kita lakukan, yang pertama itu mengajar volunteer, ikut komunitas mengajar 2-3 jam kepada anak-anak. Yang kedua itu donasi buku dan alat tulis ke perpustakaan desa atau sekolah terpencil. Yang ketiga itu literasi digital. Di sini kita harus mengajari orang tua dan tetangga cara membedakan hoax dan berbelanja online secara aman. Yang keempat itu ada mentoring. Di sini kita akan membantu anak-anak sekolah memilih jurusan yang aman. Yang kelima itu ada workshop skill gratis, di mana kita itu akan membagikan kemampuan desain secara gratis atau public speaking kita. Yang keenam itu ada kampanye anti-bullying dan kesehatan mental. Yang kita butuhkan hanya niat, waktu, dan konsistensi, bukan uang banyak atau jabatan yang tinggi. Baik, selanjutnya kita masuk ke level aksi yang lebih dalam, yaitu keadilan sosial dan advokasi. Anak muda juga punya suara kuat yang harus digunakan untuk membela mereka yang tidak punya suara. Nah, berikut ada beberapa aksi yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu speak up against injustice. Jika kita melihat ada pembulian atau diskriminasi, pelecehan, jangan diam tapi laporkan dan bela korban. Nah, aksi yang kedua itu kampanye hak asasi manusia tentang hak pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender lewat media sosial. Nah, aksi yang ketiga itu dukungan UMK dan produksi lokal ekonomi rakyat. Ya, aksi yang keempat itu volunteer di lembaga sosial atau NGO. Nah, aksi yang kelima itu petisi dan advokasi kebijakan untuk pressure pemerintah. Aksi yang ketujuh yaitu kolaborasi lintas komunitas, kekuatan kolektif lebih besar. Nah, yang penting itu
tetap pakai data dan fakta, gunakan cara damai, konstruktif, dan tujuan kita adalah perubahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang visi masa depan dan ajakan bertindak. Harapan dan visi masa depan, bayangkan Indonesia tahun 2035, pendidikan berkualitas untuk semua, lingkungan bersih dan lestari, tidak ada diskriminasi, ekonomi adil dan merata, generasi muda yang kritis dan peduli, pemerintahan bersih tanpa korupsi, dan teknologi untuk kebaikan bersama. Itu mimpi kita semua. Tapi mimpi tanpa aksi hanya angan-angan kosong. Maka saya ajak kalian, yang pertama, mulai hari ini pilih satu aksi kecil dan lakukan konsisten. Yang kedua, ajak teman-teman bergerak bersama lebih cepat. Yang ketiga, konsisten dan sabar, perubahan butuh waktu. Keempat, jangan pernah menyerah, akan ada hambatan, tapi para pemuda dunia tidak akan pernah menyerah. Yang kelima, dokumentasi dan inspirasi, bagikan perjalanan kalian untuk menginspirasi orang lain. Kita adalah generasi dengan akses informasi terluas dalam sejarah. Kita punya tools, network, dan energi. Yang kita butuhkan keberanian untuk memulai. Apakah kalian siap jadi aktor perubahan? Karena Indonesia butuh kalian. Ingat, perubahan dimulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil yang dilakukan dengan cinta dan konsisten. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum